Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan topik materi matematika dasar untuk biologi minggu terakhir ya. Ini adalah minggu ke-15 untuk aplikasi ya, materinya adalah aplikasi integral mengenai menentukan volume benda putar dengan metode cakram. Adapun tujuan perkuliahannya, diharapkan mahasiswa mampu menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram dan juga bisa mengaplikasikan integral ini untuk menentukan sebenarnya nggak harus ya volume benda putar, tapi case-case yang bisa diselesaikan menggunakan integral dalam bidang biologi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas gitu ya aplikasi integral itu untuk menentukan luas daerah. Nah, kali ini kita akan bahas aplikasi integral untuk menentukan volume benda putar. Nah, sebenarnya untuk menentukan volume benda putar ini menggunakan integral itu ada banyak ya metodenya. Nah, diantaranya adalah metode cakram, cincin, kulit tabung. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai metode cakram saja ya. Oke, sebelumnya kita sudah mengenal ya bangun ruang seperti pada gambar. Bangun ruang pertama ini yang kalian tahu ini balok ya. Ini tabung. Ini juga tabung tapi ada rongga di tengahnya ya. Ya kalau diumpamakan sebuah benda, ini bisa pipa tebal ya. Nah, ini bangun di bawahnya ya. Ini nggak beraturan, bangun daerah di alas dan ditutupnya itu tidak beraturan. Jadi kalau mau dibilang prisma juga bisa sebenarnya prisma, cuman bukan merupakan prisma segi 4 atau segitiga gitu ya, tapi prisma yang bangunnya tidak beraturan yang di bawahnya. Ya, bisalah kita sebut prisma. Nah, di pembelajaran di SMA mungkin atau di SMP untuk menentukan volume benda ini kita bisa menggunakan formula luas alas dikali dengan tinggi. Nah, alasnya itu yang berwarna biru ya, yang diarsir biru, yang berwarna biru maksudnya, dan tingginya itu adalah jarak antara alas dengan tutup gitu, yang sama ya jarak alas dan tutupnya itu. Jadi alasnya itu sejajar dengan tutup seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan volume benda yang di samping ini ya, yang ini ember, kemudian guci hias, kemudian mangkok. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bertanya berapa volume ember, nggak gitu ya, nggak mungkin juga. Ngapain orang nanya berapa volume ember ya? Kecuali dalam suatu pembelajaran gitu kali ya. Atau berapa volume mangkok, itu kan tidak bahasa yang familiar gitu ya, yang digunakan oleh masyarakat atau kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi secara tidak langsung sebenarnya kita menggunakan volume sebenarnya ya dalam penggunaan benda-benda ini secara tidak langsung. Misalnya saja kita mau menggunakan ember ini untuk memindahkan air dari suatu tempat ke bak misalnya gitu ya, dari sumur ke bak atau sebaliknya, atau dari bak ke suatu tempat yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin kita mungkin mau melakukan perhitungan berapa banyak tenaga yang kita butuhkan atau berapa lama kita akan memindahkan air ini. Nah, kaitannya itu nanti dengan volume ember yang kita pakai gitu. Misalnya kita menggunakan ember besar gitu. Nah, itu biasanya kalau ember itu kan ada tertulis, bisa jadi bisa jadi tertulis gitu ya ukuran ember itu, bisa jadi tidak. Nah, ukuran ember di sini itu adalah volumenya. Misalnya ini ember untuk 10 liter misalnya, atau apa gitu ya satuannya, entah itu cm pangkat 3 atau desimeter pangkat 3 gitu, atau liter justru gitu kan. Nah, ketika kita mengetahui volume ember, kita bisa tahu nanti misalnya ruang atau bak yang mau kita tuju ya untuk memindahkan si air tadi itu punya volume tertentu juga gitu kan. Nah,
Jadi berapa banyak ember atau air, berapa kali kita memindahkan air menggunakan ember ke bak ini misalnya. Nah tentu saja kita butuh nih, ember ini ukurannya berapa, bak ini ukurannya berapa kan gitu. Nah, anggaplah kita tahu nih ukuran bak berapa, misalnya 1000 liter. Nah kita butuh ember misalnya ukuran 10 liter gitu. Nah kita tahu juga nih, ini saya 10 liter itu seberapa, anggap aja 10 liter gitu. Nah ini kan 100 kali gitu kan ya. Nah kalau 100 kali mungkin satu orang itu bolak-balik 100 kali capek juga ya. Nah mungkin kita bisa menyediakan 10 ember dan ada 10 orang yang memindahkan misalnya, sehingga satu orang itu cukup balik 10 kali aja misal seperti itu. Nah ini kan case-nya nanti seperti apa ya, seperti yang saya ceritakan tadi salah satunya, tapi mungkin tidak akan tidak akan rutin atau selalu seperti ini case-nya gitu ya. Nah adapun untuk mangkok itu ya mungkin apakah kita makan bakso dengan mangkok, ya memang tidak secara langsung ya kita akan menggunakan volume ini, tapi kan ada nanti saatnya kita menggunakan butuh ukuran mangkok gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah dengan demikian kita di sini akan menentukan ya volume benda-benda yang tidak beraturan ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan luas daerah alas dikali tinggi itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita asumsinya embernya di sini miring ya. Nah, gitu. Ya kan biasanya ember itu tidak selalu ada yang lurus gini kan. Ini sepertinya ada kemiringan atau ada perbedaan ukuran antara alas dengan bagian tutupnya gitu. Ya, dia nggak punya tutup tapi bentuk area atas dari si ember ini gitu ya. Nah gitu juga dengan mangkok, ini sangat jelas sekali, itu mangkok makin ke atas dia makin luas gitu. Nah tidak mungkin kita cari menggunakan luas alas kali tinggi lagi. Nah bagaimana caranya? Nah salah satu caranya itu adalah kita bisa menganggap ember ini sebagai sebuah benda putar ya. Bagaimana cara kita mengasumsikan menginterpretasikannya atau menyimpulkannya? Nah, sekarang coba perhatikan di sini ember ini adalah sebuah benda yang simetris ya. Di sebuah sumbu simetrinya di tengah-tengah ini, yang dimana kalau kita lihat daerah permukaan ember. Nah, ini kalau kita pandang sebagai bidang ya, dan bidang ini kita putar mengelilingi sumbu putar atau sumbu simetrinya, maka dia akan membentuk sebuah ember atau benda padat yang serupa dengan ember. Nah, untuk ilustrasinya perhatikan bentuk berikut. Nah, kita putar daerah tadi ya, mengelilingi sumbu, dan ini nanti akan terbentuk sebuah benda pejal, di mana benda pejal ini serupa dengan ember. Bedanya itu kalau ember itu tidak ada berongga, kalau benda pejal itu padat. Nah, kita bisa mendekati volume ember menggunakan volume benda putar atau benda pejal ini. Itu idenya ya. Nah, jadi di sini apa itu benda putar? Seperti yang kita perhatikan tadi, benda putar itu adalah suatu benda ya yang diperoleh dengan memutar suatu daerah ya yang kita putar. Ingat, ini daerah terhadap sumbu putarnya. Jadi hal yang penting di sini adalah kita harus tahu dulu apa daerah yang akan kita putar dan juga apa sumbu putar yang mau kita pakai saat kita mau menentukan suatu benda putar. Nah, sekarang kita mau latihan dulu. Oke, untuk mangkok misalnya. Mangkok itu kira-kira daerah yang akan kita gunakan atau yang akan kita putar mengikuti sumbu putar X. Nah, di sini kita akan pakai sumbu koordinat X dan Y ya. Jadi di sini kita mau memutar untuk sumbu putarnya Y. Kalau di sini yang akan kita pakai adalah X. Nah, kira-kira kalau diilustrasikan lagi, kira-kira mangkuk itu kan seperti inilah ya. Nah, untuk mangkuk ini ya, supaya tercipta sebuah mangkok, kira-kira daerah apa yang akan kita putar? Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan kalau kita mau memutarnya kita harus cari dulu sumbu simetrinya ya. Jadi kalau sumbu simetrinya ini, kira-kira daerah putarnya kan ini ya. Nah, jadi
Ini kira-kira kan. Nah, ini dia. Kita putar sekeliling sumbu Y. Nah, nanti kan akan tercipta sebuah bangun ya. Bangun benda pejal. Gitu. Yang menyerupai mangkok. Nah, atau kalau misalnya menggunakan sumbu X. Nah, baik lagi kita harus cari. Ini kan sumbu simetrinya tadi. Nah, sumbu simetrinya ini yang kita jadikan sebagai sumbu X. Jadi, kita putar ini sejauh 90 derajat. Sehingga kita bisa pindahkan daerah putarnya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, lalu kita putar mengenai sumbu X. Dan hasilnya nanti akan kira-kira seperti, nah ini. Gitu kan? Kira-kira aja. Nah, jadi kita di sini patokannya itu adalah cari kita mau membentuk suatu benda putar, di mana benda putar ini adalah benda yang simetris seharusnya. Nah, hal pertama adalah tentukan daerahnya dulu. Lalu sesuaikan daerah yang akan kita putar itu dengan sumbu putarnya sehingga menghasilkan benda putar gitu. Nah, coba teman-teman lanjutkan untuk guci hias dan cari benda lainnya ya yang simetris juga, dan tentukan daerah putar dan juga sumbu putarnya. Oke. Nah, next, setelah kita tahu apa itu benda putar, sekarang kita akan menentukan volume benda putar tersebut menggunakan metode cakram, dan di sini kita akan menggunakan sumbu X sebagai sumbu putarnya ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah sebuah daerah yang kita putar ya. Sebuah daerah yang kita putar. Nah, daerah yang kita putar ini kita ambil partisinya. Atau kita ambil bagiannya, sebagian yang berbentuk persegi panjang. Gitu kan? Lalu si persegi panjang inilah yang kita putar. Nah, nih coba perhatikan di sini. Setelah kita putar, kita akan memperoleh sebuah cakram ya. Nah, cakram ini itu bisa kita umpamakan atau kita samakan dengan sebuah tabung tipis. Kita ulang lagi. Nah, kita putar daerah tadi membentuk sebuah cakram atau tabung tipis, di mana tabung tipis ini bisa kita cari volumenya ya. Nah, ambil irisan tegak, kita putar irisan tegak tadi terhadap sumbu putar, kita peroleh sebuah cakram. Nah, sekarang kita akan mengaproksimasi volume sebuah cakram tadi ya, volume yang ini kita cari. Gimana caranya? Ya, mengikuti volume tabung ya. Nah, ini adalah R-nya, ya kan? Dimana R-nya di sini itu adalah tinggi adalah nilai fungsi. Ya, ingat ini misalnya kurva F ya. Jadi daerah itu di bawah kurva F. Nah, ini adalah nilai fx-nya. Kemudian ini R-nya ya. R itu sama dengan nilai fungsi di xi ya. Nah, ini xi. Kemudian tingginya. Nah, tingginya itu karena dia tabung tipis ya, tingginya ini ya. Tingginya itu setara dengan delta x, karena kan ini ketebalannya itu berada di bisa kita lihat di delta x gitu. Nah, jadi volumenya, kalau volume tabung kan VR kuadrat dikali tinggi ya. Nah, di sini R-nya itu adalah Vx, nilai fungsi di xi, dikuadratkan dikali delta x sebagai tingginya. Itu volume satu buah baru. Nah, sekarang bagaimana volume yang sebenarnya gitu kan? Itu baru satu buah partisi atau satu buah cakram. Nah, kalau misalnya kita buat n buah partisinya ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, kita partisi sebanyak n buah. Lalu kita putar, maka kita akan memperoleh sebuah mangkok, tapi belum ini ya, belum ya. Nah, tadi kan kita memperoleh seperti ini. Nah, ini kan masih belum sesuai dengan mangkok ya. Sebenarnya ini tujuannya adalah kita mencontohkan mencari volume mangkok tadi ya. Nah, ini kan belum serupa dengan mangkok, masih bergerigi ya tepi-tepinya ini. Nah, perhatikan dulu untuk menentukan kalau misalnya dengan bentuk bergerigi ini volumenya bagaimana? Ya, kita bisa aproksimasi ya. Kalau ada n buah
banyak cakram tipisnya, kita bisa jumlahkan volume n buah cakram tipis tadi dengan cara ya menjumlahkan V1 delta V1 delta V2 dan seterusnya sampai n. Nah, dapatlah volume yang bergerigi ini. Tapi kan si mangkok itu dia mulus ya, benar nggak? Nah, makanya si n-nya tadi, kalau kita ini ada sejumlah n, kita akan menjadikan dia sekarang menuju tak hingga banyak n-nya itu ya. Jadi kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kita jadikan n buah ya, mendekati tak hingga banyaknya, sehingga dia akan sangat smooth gitu. Ini mungkin belum ya, karena di sini kita baru mengambil n-nya itu 50. Jadi asumsinya itu di sini semakin banyak ya, bukan asumsi di sini, tapi ketika n-nya itu menuju tak hingga, maka si bangun atau benda pejal yang kita dapatkan itu nanti akan sangat-sangat sama persis dengan benda aslinya gitu ya. Maka dengan demikian kita bisa mencari volume yang sebenarnya tadi dengan cara ya melimitkan volume aproksimasi n buah tadi ya saat n-nya menuju tak hingga, sehingga kita peroleh di sini ini harusnya ada sigma n di sini ya. Nah, sehingga bentuk limit ini bisa kita ubah menjadi bentuk integral ya. Nah, jadi integralnya ini ya, kita mengintegralkan nilai fungsi, ini enggak ada lagi xi-nya, nilai fungsi dikuadratkan, dimana kita mencari integralnya itu dari A sampai B. A sampai B ini adalah daerah yang kita putar mulai dari X berapa sampai mana gitu. Misalnya ini A sampai sini B, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita memperoleh V integral A sampai B fx kuadrat dx. Nah, sekarang kita mau latihan. Tentukan volume benda putar yang diperoleh dari hasil pemutaran daerah R yang berada di bawah kurva Y sama dengan X, akar X maksudnya, kemudian sumbu X dan garis X sama dengan 4, di mana daerah R ini mengelilingi sumbu X. Nah, pertama tentu saja kita gambar dulu ya daerah R-nya itu seperti apa. Nah, ini kurva ini itu adalah Y sama dengan akar X, kemudian ini adalah sumbu X-nya ya. Ini juga udah. Kemudian ini garis X sama dengan 4. Nah, daerahnya yang berwarna biru. Nah, langkah pertama kita ambil partisi yang ini kan, kita ambil partisi ini. Lalu si partisi ini kita putar. Ya kan? Lalu hasil putarannya itu akan membentuk sebuah tabung tipis ya, sehingga kita bisa mencari volume satu buah tabung tipis itu seperti ini. V xi, gimana xi ini? Nah, dia kan tadi delta V sama dengan V nilai fungsi di xi dikuadratkan dikali delta xi. Nah, nilai fungsinya itu kan, atau fungsinya tadi kan akar xi ya, akar gitu, akar x. Maka akar x dikuadratkan jadinya x aja ya. Nah, setelah itu ketika kita punya n buah cakram tipis, maka kita bisa mendekati volumenya yang sebenarnya itu dengan cara menjumlahkan setiap volume untuk cakram tipis yang kita punya ya, sehingga kita punya ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya n-nya itu mendekati tak hingga atau ketebalan cakramnya itu mendekati 0 sama juga ya, maka kita akan memperoleh V bentuk integral ya, 0 sampai 4 lah. Dari mana angka ini? Nah, perhatikan gambar kita sebelumnya tadi. Nah, kita kan punya tadi batas daerahnya itu dari 0 sampai X sama dengan 4 di sini. Maka kita akan mengintegralkan di sini dari 0 sampai 4 ya. Maka ya, ini dia. Nah, X ini siapa? X ini adalah fungsinya dikuadratkan dx ya, V integral 0 sampai 4 X dx. Nah, lalu setelah kita, ya ini hasil integralnya ada kuadratnya ya. V x per 2 x kuadrat dari 0 sampai 4. Setelah kita substitusi, kita memperoleh 2V. Jadi inilah volume benda putar kita, yaitu 2V satuan kubik. Nah, di sini mungkin kalau ditanya, jadi volume mangkok berapa kan gitu ya, volume mangkok yang menyerupai ini misalnya. Ini kan seperti menyerupai vas bunga gitu misalnya.
Nah, mungkin ini tidak akan sama persis ya, karena kalau misalnya benda yang berongga itu pasti ada ketebalan dari kulit si benda itu. Nah, sedangkan untuk benda pejal ini benar-benar volume yang dihitung, tidak, kulitnya itu pun juga ikut terhitung. Jadi kalau ada rongga di sini kulit, ya tentu saja volume yang kita mau itu yang berongga aja kan, kulit kan enggak. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita mencari volume mangkok itu menggunakan volume benda pejal, itu mungkin bukan hasil yang eksak sekali atau sama persis. Jadi volume mangkok itu diaproksimasi oleh volume benda pejal. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah bahas tadi apa itu benda putar, kemudian bagaimana cara menentukan volume benda putar, khususnya untuk metode cakram, dan sumbu putarnya dengan sumbu X gitu ya. Jadi langkahnya kita iris atau kita partisi daerah putarnya tadi, kemudian kita aproksimasi ya volume satu buah hasil putarannya tadi, kemudian kita integrasikan. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ya. Kemudian saya punya tugas di sini atau latihan. Di sini pertama kita akan menentukan volume benda putar dengan case ini dan mengikuti langkah-langkah yang ada yang ditulis gitu ya. Di sini kita masih menggunakan sumbu X sebagai sumbu putar. Nah, sedangkan untuk tugas yang kedua, kita akan menggunakan sumbu Y sebenarnya ya sebagai sumbu putar, terlihat pada gambar. Nah, terlihat pada gambar sebenarnya kita memutar daerah ini dan menghasilkan bangun seperti ini. Silakan teman-teman eksplorasi kalau dengan sumbu Y apa yang akan terjadi, apa perubahan yang akan teman-teman peroleh gitu. Nah, ini referensi yang saya gunakan menggunakan buku kalkulus dan GeoGebra klasik pada link ini ya. Dan teman-teman juga bisa cek video pembahasan soal aplikasi turunan lainnya di link ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.